selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Untuk video kali ini merupakan video sambungan dari pembahasan paket ketiga UKK tahun 2022 dan 2023. Dimana untuk video kedua ini, saya akan membahas mengenai penyelesaian untuk buku besar ya. Memproses buku besar dengan soal kasus UD Buana, metode persediaannya menggunakan metode average. Di mana di dalam video ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara memposting ke buku besar dari jurnal-jurnal khusus yang sudah dibuat sebelumnya dan kemudian melakukan pengikhtisaran ke neraca saldo sehingga kita bisa mendapatkan hasil akhir atau saldo akhir neraca saldo gitu ya dari masing-masing akun per 31 Desember ya di akhir bulan. Kalau gitu kita langsung saja ke pengerjaannya. Sebelum melakukan posting ke buku besar, pada jurnal-jurnal khusus yang ada di sini di bawah ada memiliki tabel untuk rekapitulasi. Jadi tabel untuk rekapitulasi ini adalah untuk memudahkan kita nantinya untuk memposting ke dalam buku besar. Jadi sebelum kita ke buku besar, kita hitung dulu, lakukan rekapitulasi dulu ke masing-masing jurnal khusus yang ada. Oke, kita mulai dari purchase journal. Kita lakukan penjumlahan untuk masing-masing akun yang muncul yang terletak di sebelah debit dan juga di sebelah kredit. Untuk purchase journal ada dua akun yang muncul di sebelah debit, merchandise inventory dan fed in. Kita jumlahkan total yang ada di merchandise inventory ya, sehingga kita totalkan ke seluruhnya dan kita dapatkan hasilnya. Begitu pula untuk fed in dan juga bagian kredit ada account payable. Karena hanya 3 akun, 2 di debit dan 1 di kredit, maka rekapitulasinya kita buat. Bagian debit ada merchandise inventory, kita masukkan akun nomor akun gitu ya dengan totalnya. Dan juga di bagian fed in-nya nomor akun dan juga totalnya. Setelah itu bagian kredit kita letakkan di bagian kredit dari rekapitulasi ini. Untuk account payable nomor akunnya dan juga totalnya. Setelah itu kita totalkan masing-masing yang di debit dan kredit untuk menemukan apakah pengerjaan kita sudah balance atau belum ya. Jadi kita totalkan dan kalau sudah balance ya semoga sudah benar apa pekerjaan kita ya. Selesai untuk purchase journal, kita pindah ke sales journal. Di sales journal juga kita lakukan hal yang sama. Bagian debit kita totalkan ada satu akun yaitu account receivable, kita totalkan. Kemudian di bagian kredit ada 2 akun, kita totalkan yang pertama untuk sales merchandise dan kemudian untuk fed out. Setelah itu kita masukkan ke bagian tabel rekapitulasinya. Untuk debit ada 1 yaitu account receivable, kita masukkan nomor akun dan juga totalnya. Begitu pula untuk bagian kredit ada 2, sales of merchandise kita tulis nomor akunnya dan juga totalnya. Dan untuk fed out juga begitu. Selesai, kita totalkan keseluruhannya dan hasil debit kredit ya sama. Lanjut ke cash receive journal. Di cash receive journal di sini ada 1 debit dan juga ada beberapa yang di kredit. Untuk debit kita totalkan hanya ada cash in bank. Kemudian account receivable kita totalkan keseluruhannya dan kita letakkan di bagian total. Dan untuk bagian others ini karena berbeda akunnya, jadi kita tidak perlu kita totalkan ya. Kita langsung masukkan ke bagian rekapitulasi. Yang di debit ada hanya account receivable dengan totalnya. Kemudian kredit ada beberapa, yaitu yang pertama adalah akun account receivable ya. Yang di debit cash in back tadi ya. Oke. Dan kita masukkan untuk account receivable, sales, payment outcome, dan allowance pun juga kita masukkan karena juga berada di bagian kredit. Oke, kita totalkan berikutnya. Dan ya harus sama ya. Oke, selesai untuk melakukan rekapitulasi untuk cash receive journal. Kita pindah ke cash payment journal. Cash payment journal juga di sini ada debit, beberapa debit ya, account payable dan juga akun yang berada di others ini. Sedangkan untuk kredit hanya ada 1 yaitu cash in bank. Kita totalkan sebelumnya.
sebelum kita melakukan rekapitulasi ya. Dan kemudian untuk cash in bank. Oke, ini kalau mau ditotalkan ke sini juga boleh, cuma nanti tetap saja akun yang dibawa itu adalah ke sini gitu. Yang ada di sini maksudnya. Oke, rekapitulasi yang pertama itu akun account payable. Kita masukkan totalnya, kemudian ada PPN payable. Masukkan totalnya. Ya, sebelum PPN payable ada expense payable ya. Iya, benar. Oke, kemudian berikutnya akun PPN payable, masukkan totalnya, lalu bank permata loan. Dan terakhir interest expense. Di bagian kredit itu hanya ada akun cash in bank. Selesai di bagian kredit, berikutnya kita totalkan masing-masing yang ada di debit dan akun yang ada di kredit. Oke, sudah pas. Selesai, lalu kita pindah ke petty cash. Di petty cash ini ada beberapa akun yang terletak di sebelah debit dan satu akun di kredit. Kita rekapitulasi langsung saja. Untuk yang pertama advertising expense. Dan yang kredit terakhir adalah di petty cash. Oke, lanjut kita totalkan kredit dan debit, atau debit dan kreditnya harus sama. Oke, sudah sama. Selesai untuk pengerjaan rekapitulasi untuk petty cash. Kita pindah ke general journal. Nah, di general journal ini agak sedikit ini ya, tidak berurutan gitu ya, sehingga kita harus menggolongkan gitu ya, menggolongkan mana akun-akun yang sama itu kemudian kita jumlahkan ya, ketika dia sama-sama terletak di debit atau ketika dia sama-sama terletak di sebelah kredit. Oke, jadi setelah dilakukan penjumlahan untuk akun-akun yang sama, maka kita dapatkan di bagian rekapitulasi ada akun dari cost of goods sold, totalnya itu adalah 956 juta. Kemudian ada lagi akun untuk 4 strip 12, ini adalah akun sales return ya. Kita masukkan. Kemudian ada lagi akun untuk 2.500, ini adalah PPN outcome. Kita masukkan juga totalnya keseluruhannya. Lalu ada akun miliknya account payable. Ya, dan kemudian ada akun merchandise inventory, kita masukkan total keseluruhan dari akun tersebut ya yang muncul di general journal. Oke, selesai untuk bagian debit. Untuk bagian kredit juga seperti itu. Seluruh akun-akun yang muncul, akun-akun yang sama yang muncul kita jumlahkan sehingga kita dapatkan total hasil. Untuk akun merchandise inventory yang terletak di sebelah kredit totalnya adalah segini gitu ya. Berikutnya akun 1.300 ya. Ini adalah akun dari account receivable, kita masukkan. Kemudian berikutnya ya, akun cost of goods sold. Oke. Ya, dan berikutnya 2.600 itu adalah akun milik PPN income. Kita masukkan totalnya. Dan berikutnya kita totalkan hasil akhir dari yang ada di debit dengan hasil akhir yang ada di kredit, dan hasilnya ya pas. Oke, selesai untuk rekapitulasi jurnal ya. Rekapitulasi, dan kita pindah ke melakukan posting ke buku besar. Sebelum kita posting ke buku besar dari masing-masing tabel rekapitulasi yang ada di jurnal khusus ya, masing-masing jurnal khusus, kita isi dulu ya balance ya, balance atau saldo awal neraca saldo per 1 Desember 2018 ini. Masing-masing dari tabel-tabel yang ada di buku besar yang menunjukkan pengelompokan ke akun-akun yang ada, itu kita buatkan dulu bagian saldo awalnya. Nah, setelah kita buat ya, setelah kita isi masing-masing dari saldo awal tersebut, maka berikutnya barulah kita pindahkan atau salin atau posting disebutnya ya, rekapitulasi yang ada ke masing-masing buku besar umum ini. Oke, kita mulai dari postingan jurnal khusus untuk purchase jurnal.
Untuk purchase journal ada 2 akun yang terletak di debit dan 1 di kredit. Jadi kita mulai dari 1 strip 1.500, totalnya kita masukkan di bagian debit. Kita masukkan tanggalnya, yaitu tanggal terakhir saldo akhir ya, tanggal 31. Keterangannya kita ambil dari jurnal purchase journal. Kita letakkan di bagian debit. Nah, akhirnya gitu ya, di saldo awal ada debit, kemudian ketemu lagi dengan debit, ditambah hasilnya adalah 1.500 ya, 1.553.833.800.000. Oke, nah selesai untuk yang bagian debit kita mark ya, maksudnya kita tandai gitu ya, supaya tahu kalau ini sudah diposting. Berikutnya akun di kelompok nomor 2. Begitu juga ya, kita masukkan nomor tanggalnya gitu ya, dan purchase keterangannya purchase journal. Untuk PPN tadi ditemukan di bagian debit, kita letakkan di bagian debit. Lalu tidak ada saldo sebelumnya, maka kita munculkan saldonya, yaitu sebesar angka yang sama di purchase journal. Selesai. Untuk bagian PPN income kita tandai. Lalu terakhir di bagian kredit itu ada akun di angka 2 strip 1100. Kita posting ke buku besarnya, tanggal, dan kemudian dari mana sumbernya, dan dia terletak di sebelah kredit, maka di buku besar kita letakkan juga di sebelah kredit. Dan di bagian saldo, ada saldo awal di bagian kredit, ketemu lagi dengan kredit, maka dia bertambah. Oke, selesai untuk postingan dari jurnal pembelian atau purchase journal. Sekarang kita ke sales journal. Di sales journal ada 1 debit dan 2 kredit. Kita masukkan bagian debit untuk kelompok 1.300. Kita buatkan tanggalnya, tanggal 31, lalu sumbernya dari sales journal, dan kita tulis di bagian debit. Kemudian ada saldo awal di debit, ketemu debit, kita tambahkan. Oke, kita tandai dia sudah diposting. Berikutnya kita pindah ke bagian kredit akun 4100. Lalu kita tulis tanggalnya, lalu sumbernya dari mana, dari sales journal, kemudian kita isi bagian kreditnya. Dan saldonya kita tambahkan di kredit sama kredit ya. Oke, untuk akun sales sudah selesai, kita tandai. Terakhir akun 2 strip 1500. Kita tuliskan tanggalnya, dan kita tuliskan juga sumbernya dari sales journal, dan dia ada di kredit, jadi kita tulis di bagian kredit. Sebelumnya tidak ada saldo awal, jadi kita masukkan langsung saja. Dan selesailah postingan untuk di sales journal. Sekarang kita pindah ke cash receive journal. Cash receive journal diawali dari bagian debit untuk akun 1100. Buatkan tanggal, sumbernya adalah cash receive journal, dia di debit, maka kita tulis di buku besarnya juga di debit, dan hasilnya kita jumlahkan karena sebelumnya saldo awalnya di debit. Oke, kita tandai dia sudah diposting. Berikutnya bagian kredit ada 1 strip 1300 kita masukkan. Masukkan tanggalnya, sumbernya, lalu terletak di kredit, kita tulis di kredit, dan debit ketemu kredit dikurang. Berikutnya 4100. Dia terletak di kredit, kita tulis kredit. Oke. Nah, kemudian kredit ketemu kredit ditambah. Selanjutnya, akun 2500. Masukkan tanggal, keterangan sumbernya dari mana. Tulis tanggal, lalu kita tulis juga sumbernya, dan letaknya di kredit, kita tulis di kredit. Dan jumlahkan.
Oke, selesai untuk postingan dari jurnalnya penerimaan kas. Kita pindah ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Di sini ada beberapa di bagian debit. Kita masukkan posting dulu yang terletak di debit. Cara yang sama, letak di debit, jadi kita letakkan di debit juga. Nah, untuk saldo berarti ada terjadi pengurangan karena saldo dia di kredit, kemudian ketemu debit dikurangkan. Selesai, kita mark, tandai. Berikutnya akun 2.200, buat tanggal, letakkan di debit. Hasilnya terjadi pengurangan karena kredit ketemu debit. Tandai akun berikutnya 2.400. Tulis di debit karena berada di debit. Ketemu kredit, habis ya, pas. Tandai juga akun berikutnya, tanggal, di debit tulis, kreditnya jadinya berkurang. Akun terakhir, akun interest expense, letakkan di debit, bertambahlah saldonya. Oke, selesai untuk bagian debit. Kita pindah ke bagian kredit. Tulis di bagian kredit, debit ketemu kredit dikurangkan. Oke, selesai posting dari cash payment journal. Kita pindah ke petty cash. Langkah yang sama, cara yang sama kita gunakan juga ya. Pertama, akun debit dulu kita buatkan tanggalnya, sumbernya dari mana tulis di keterangan, lalu dia ada di debit, kita tulis di buku besarnya di debit, dan dia bertambah di saldonya. Tandai. Lalu berikutnya kita buat tanggal, sumbernya dari mana, dan letakkan di debit karena di petty cash kan di debit. Oke, hasil berkurang ya untuk saldonya karena kredit ketemu debit. Lanjut akun untuk store supplies. Debit ketemu debit, bertambah. Terakhir, akun yang ada di petty cash terletak di sebelah debit. Masukkan tanggal, masukkan keterangan, dan tulis di debitnya. Dan saldo akhir bertambah. Terakhir, akun bagian kredit. Tanggal, keterangan, di kredit, maka tulis di kredit. Sehingga untuk saldonya berkurang karena sebelumnya di debit, ketemu kredit. Dan selesailah postingan dari petty cash journal. Jurnal terakhir yaitu general journal. Kita masukkan ke buku besar, posting ke masing-masing buku besarnya. Masukkan tanggal dan keterangan, dan letaknya ada di debit, sehingga di debit ditulis di buku besarnya, lalu ditambahkan. Sini ya, di general journal. Berikutnya, koin
dia tidak punya balance atau saldo awal sebelumnya. Jadi langsung dia saldonya di debit 50 juta. Berikutnya tulis di debit karena muncul di debit, dan hasilnya kredit ketemu debit berkurang. Akun di debit berikutnya yang ada di General Journal. Masukkan tanggal, masukkan keterangan, dan tulis di debit. Hasil akhir berkurang. Tandai. Terakhir untuk bagian akun di sebelah debit. Oke, selesai untuk posting yang ada di sebelah debit, akun yang ada di sebelah debit. Kita pindah ke bagian kredit, mulai dari akun 1.500. Ya. Di bagian kredit, tulis di bagian kredit, sehingga saldo awal di debit ketemu kredit berkurang. Tandai sudah diposting. Akun berikutnya. Dia di kredit, tulis di kredit, dan hasilnya berkurang. Kita tandai akun berikutnya. Oke, selesai untuk cost of goods sold. Kita tandai dia sudah diposting. Akun terakhir untuk akun kredit yang ada di rekapitulasi General Journal. Masukkan tanggal, masukkan keterangannya, dan tulis di sebelah kredit. Sehingga hasil akhir debit ketemu kredit berkurang. Oke, langkah pengerjaan kita berikutnya setelah selesai membuat buku besar dan mendapatkan masing-masing saldo akhir untuk akun-akun yang muncul yang ada, maka berikutnya kita akan melakukan pengikhtisaran ke neraca saldo. Oke, nah neraca saldo dibuat berdasarkan saldo akhir dari buku besar, masing-masing buku besar untuk akun yang muncul, dan ketika saldonya berada di debit, maka kita tulislah di neraca saldo ini angkanya di debit juga. Dan kalau dia muncul di kredit, maka kita tulis pula di neraca saldo ini untuk akun saldonya muncul di kredit, ya tulis di kredit. Jadi kita buatkan langsung ya. Jadi kita buatkan, saya tulis langsung ya, ini adalah saldo akhir dari masing-masing saldo yang ada gitu ya. Oke, dan setelah selesai kita isi saldo akhir dari masing-masing buku besar, kita buat di sini, kita ikhtisarkan, dan kita jumlahkan yang ada di debit totalnya, dan kita jumlahkan yang ada di kredit totalnya, ya, sehingga hasilnya itu harus atau wajib balance gitu ya. Oke, selesailah pengerjaan untuk posting ke buku besar dan melakukan ikhtisar ke neraca saldo. Sampai di sini dulu, terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan kamu bisa jadi semakin pintar, dan bye-bye, kita ketemu di video berikutnya.